Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat walafiat dan sukses selalu di dalam beraktivitas. Sobat sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sikap manusia terhadap Al-Quran. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita sekalian. Sahabat sekalian, ketika Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 1 dan ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dari ayat ini ternyata disikapi oleh manusia berbagai sikap, ya. Padahal Al-Quran diturunkan ini adalah Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini diturunkan sebagai hudan, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sikap yang pertama adalah sikap yang diperlihatkan oleh orang-orang yang beriman atau orang-orang mukmin. Bagaimana sikapnya? Kita bahas setelah berikut ini. Sikap yang pertama diperlihatkan oleh orang yang masuk golongan mukmin atau orang beriman. Cirinya adalah seperti berikut ini. Tadi kan sudah dikatakan Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Jadi ciri yang pertama ini adalah orang-orang yang beriman, mengimani tentang yang gaib. Gaib ini untuk sementara adalah tidak terlihat oleh kasat mata. Ketika kita sudah berumah tangga, suami bekerja, istri di rumah. Ketika istri di rumah meyakini suaminya sedang bekerja, kalau tanpa ada media, misalnya ada handphone atau ada video call, maka suami Anda tidak bisa terlihat. Itu untuk sementara gaib. Bagaimana yang maha gaib ini yang harus kita yakini? Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala ciptaannya yang begitu indah dan bermanfaat bagi kita, tentunya perlu upaya, perlu latihan agar kita betul-betul meyakini yang maha gaib ini. Bahkan ketika Allah mengatakan kepada Rasulnya bahwa surga itu hak, surga itu benar, neraka itu hak, benar, alam kubur juga hak, kematian juga hak, alam barzah juga hak, semuanya itu semua gaib. Bagaimana yang gaib ini bisa kita cermati, bisa kita pahami bahwa yang gaib itu betul-betul ada setan, ada iblis, ada jin, ada dan lain sebagainya. Inilah yang gaib yang pertama, yang meyakini ada yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Ciri yang kedua ini adalah dia senantiasa mendirikan sholat. Mendirikan sholat yang 5 waktu, bahkan sudah kita bahas, ada tambahan waktu yang disebut dengan rawatib, atau sunnah-sunnah yang lainnya, atau sunnah nafil yang lainnya. Inilah dua ciri orang-orang yang beriman ini, percaya, yakin dengan yang gaib, dan dia tetap mendirikan sholat. Ciri sikap orang beriman ketika Al-Quran datang ini adalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Dia dianugerahi rezeki dan sebagian dari rezekinya itu dinafkahkan. Tidak semuanya. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Jadi berikutnya adalah dia meyakini terhadap kitab atau Al-Quran yang diturunkan kepada engkau. Artinya kita sebagai orang yang beriman harus meyakini bahwa Al-Quran itu ada dan diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, ciri orang beriman juga adalah kita mengimani, meyakini bahwa ada kitab-kitab sebelum kitab Al-Quranul Karim. Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, dan suhuf-suhuf yang lainnya. Kita meyakini semuanya adalah petunjuk dari Allah secara bertahap agar umat pada saat itu bisa memahami aturan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri orang yang beriman, yang bersikap terhadap Al-Quran ini adalah
wa bil akhirati hum yuqinun. Mereka meyakini tentang hari akhirat, bahwa akhirat itu pasti akan terjadi. Sahabat sekalian, bila itu semua dimiliki oleh kita sekalian, ya, maka Allah berfirman di ayat berikutnya, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk, mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menang, orang-orang yang sukses. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok yang pertama, kelompok orang-orang yang beriman. Sahabat sekalian, inilah sikap yang pertama dari manusia ketika Al-Quran diturunkan, disebut orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan uraian tadi bisa menginspirasi kita semua dan kita bisa termasuk di dalam golongan orang-orang yang beriman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.